Shalom semua warga kerajaan. Happy Resurrection Day. Selamat Hari Raya Kebangkitan. Banyak orang ingin mengganti minggu menjadi Ahad. Ahad nggak ada artinya. Ahad itu hari pertama. Tapi minggu dari kata domingo, bahasa Portugis, artinya the day of my Lord. Kenapa dirayakan bahkan Indonesia yang kita itu disebut minoritas katanya? Kenapa semuanya libur kalau hari Minggu? Ada hari yang khusus. Yesus bangkit dari antara orang mati. Banyak orang berkata dia tidak pernah mati, tapi langsung diangkat. Kalau dia tidak pernah mati, berarti nanti dia akan kembali. Dia tidak pernah mati untuk selama-lamanya. Siapa yang tidak pernah mati? God Himself. Berarti itu pengakuan bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan, yang sama-sama kita percaya akan datang kembali menghakimi yang hidup dan yang mati. Secara khusus kita harus tahu bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang sangat luar biasa. Tanggal 17 bulan Nisan. Nisan ini adalah bulan pertama untuk agama Yudaisme ya. Dan kita tahu tanggal 17 bulan Nisan itu ada beberapa hal terjadi. Pertama, itu mendaratnya Bahtera Nuh di Gunung Ararat. Ararat di Turki. Ararat itu artinya kutub itu diputar balikkan. Saya minta semua saudara begini, ya, kegagalan diganti keberhasilan, kematian diganti kehidupan. Terjadi exchange, terjadi pertukaran. Karena kita harus tahu bahwa tanggal yang sama itu Musa memimpin bangsa budak untuk dimerdekakan melewati Laut Teberau. Dan Yosua memimpin Israel masuk ke tanah yang dijanjikan di Sungai Yordan pada tanggal yang sama. Dan secara khusus Yesus bangkit tanggal 17 ini. Ya, 14 Nisan itu adalah Pesah, di mana anak domba Paskah itu dikorbankan. Yesus is our Passover Lamb. Tetapi dia tidak tinggal mati dalam kuburan. Hari ketiga dia bangkit. Dan hari ketiga ini yang kita rayakan hari ini. Karena itu kita tidak lagi takut akan kematian. Karena kematian sudah dikalahkan. Di dalam covenant kita ingat perjanjian antara David and Jonathan. Yesus adalah the greater David. Dan David menghadap Saul dengan memegang kepala daripada Goliat yang dia potong, saudara. Ya, masih menetes darahnya pasti. Dan wajah yang menyeramkan ini tidak menyeramkan lagi. Dan seluruh Filistin melarikan diri. Dan kita harus tahu bahwa kemenangan sudah dijamin. Bagi setiap saudara yang saat ini menganggap ini cuma upacara agama, saudara keliru. Sebab ini adalah peringatan kemenangan terbesar. Kita tidak perlu lagi takut akan kematian. Saudara yang kasihan Tuhan, kita harus tahu perkataan kematian, mati, maut, itu dalam Kejadian pasal yang kedua. Siapa yang mengucapkannya? Siapa yang berkuasa? God Himself yang berkata, ya, jangan sekali-kali kamu makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini. Pada hari kamu makannya, pastilah kamu mati. Tetapi kita tahu Tuhan berkuasa atas kehidupan dan kematian. Tentara Israel kalau maju perang kan bilang, Am Israel Chai, umat Israel hidup. Sebab kita punya Allah yang hidup, ya. Karena itu setiap saudara, mari kita rejoice, mari kita rayakan ini. Karena kalau dia dibangkitkan, kita pun akan dibangkitkan. Mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, dan juga akan bertemu dengan Dia. Banyak orang berkata dia tidak pernah mati. Nah, jawab aja sama mereka, tidak pernah mati. Siapa yang tidak pernah mati di dunia ini? Cuma satu, God Himself. Hanya Tuhan. Nah, mereka juga percaya dia akan datang dalam keadaan tidak pernah mati untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Sudah jelas sekali, saudaraku. Jesus is Lord. Jesus is God Himself. Dia adalah pribadi kedua dari the Godhead, dari Trinity. Dan sekali lagi, Happy Resurrection Day. Bangkit dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, sama-sama kita arahkan tangan, kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita kepada generasi di tempat ini yang Tuhan sudah berikan dan Tuhan titipkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, kami mengangkat tangan kami untuk seluruh generasi Tuhan yang sudah Engkau taruh di ministry ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau sendiri yang akan beracara di dalam kehidupan mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Berkat-Mu ada di dalam kehidupan mereka. Perlindungan-Mu sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa ya Tuhan, tidak ada rancangan daripada iblis yang bisa terlaksana di dalam kehidupan mereka. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang akan menjadi penjaga dan Engkau sendiri yang akan memberikan potensi-potensi yang memang mereka butuhkan untuk supaya rancangan-Mu terlaksana di dalam kehidupan mereka. Aku perkatakan ada pemimpin-pemimpin yang akan dibangkitkan daripada anak-anak generasi muda di tempat ini. Engkau yang akan mempertajam, mengasah mereka. Mereka adalah seperti anak panah di tangan para pahlawan, orang-orang tua di tempat ini Tuhan Yesus. Berikanlah hikmat, berikanlah yaitu roh takut akan Tuhan. Sehingga iman itu dapat diberikan. Iman kepada Tuhan dan takut akan Tuhan itu ada di dalam kehidupan generasi di tempat ini. Aku berdoa juga untuk seluruh volunteers dan juga untuk seluruh guru sekolah minggu dan juga untuk seluruh full time yang akan menjaga anak-anak di tempat ini. Memberikan yaitu Tuhan Yesus pengetahuan takut akan Kau di dalam kehidupan mereka. Berkati Tuhan Yesus dengan kreativitas yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah orang tua yang ada di sini, berkatilah mereka dari pekerjaan, kesehatannya. Dan Tuhan berikanlah mereka umur yang panjang dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, shalom. Masih kurang keras. Shalom. Shalom. Berikan senyum yang termanis. Lihat kiri kanannya, kalau yang bawa pasangan lihat ya. Jangan sampai salah bawa pasangan. Ini bener gak istri saya? Suami saya bukan. Ya, puji Tuhan. Hari yang sukacita Tuhan berikan kepada kita. Hari ini kita merayakan kebangkitan Kristus, di mana lewat kebangkitan Kristus ada harapan yang baru bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati di dalam doa. Kami bersyukur
Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami merasakan Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami Tuhan. Engkau terus ada di setiap musim kehidupan kami Bapa. Teruslah Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Betapa kami memerlukan Engkau dalam kehidupan kami. Ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada tamatnya Engkau menyertai memberkati Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Semua umat-umat-Mu Engkau memberkati. Berkati yang datang dengan haus dan lapar akan Engkau. Dan mereka akan dipuaskan. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus. Semua yang siap menyembah Tuhan katakan amin. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu, Kau curahkan bagi kami. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindahkan Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindahkan Yesus. Karena kasih yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidup. Kau menebus kami. Kami naikkan syukur, maha mulia dan terindah Kau
Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernapas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Janji dan bersoraklah, janji dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Janji dan bersoraklah, janji dan bersoraklah. Thank you Jesus. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Oh, gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Janji dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Haleluya. Sukacita Tuhan mengalir bagi setiap kita pagi hari ini.
Sekali lagi katakan. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, amin. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersiap bersorak-sorak. Hey, Allah bangkit, amin. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 haleluya. Haleluya. Harusnya ketika kita merayakan kebangkitan Kristus selalu harus ada senyum. Masa kebangkitan Kristus kita
merengut gitu. Harus senyum. Amin. Haleluya. Haleluya, Yesus kita dahsyat. Dia bangkit bagi saya dan saudaranya. Yes. Haleluya. Woo. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Amin. Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Anak Allah, anak Allah. Yes, Yesus namanya, menyembuhkan, amin, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, amin, haleluya. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, memulihkanku. Dia tebus dosaku, amin, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, amin, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, hari esok. Ku tak gentar, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, haleluya. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. 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 Yesus hidup. Ada hari esok bagi saya dan saudara. Kembali saya menyapa bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung beribadah, boleh angkat tangannya. Haleluya, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Ya. Haleluya. Haleluya. Kita siapkan hati kita.
Ialah kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Karya salib-Mu membuat kami memiliki hidup yang berdampak bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Darahmu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakan untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakan untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakan untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakan untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib, Engkau sudah menebus dosa kami. Mengambil kami, merebut daripada sistem pemerintahan yang lama, sistem pemerintahan dunia. Dan oleh karena Engkau sudah bangkit, Engkau mematraikan itu di dalam kehidupan kami. Kami bukan hidup untuk diri kami sendiri. Kami hidup oleh karena Engkau yang hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah waktu di depan ini Tuhan Yesus Engkau ambil alih. Roh Kudus Engkau bekerja seluas-luasnya. Kami gak mau pulang sama lagi. Kami gak mau pulang, kami membawa sesuatu kekuatan kami lagi. Kami gak mau bersandar kepada kekuatan kami lagi. Tapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau sudah bangkit dan Engkau hidup di dalam kami.
Dan kami akan berjalan di dalam jalan-jalan yang Engkau tunjukkan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Roh Kudus, berbicaralah Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan berbicara kepada seluruh umat-Mu di tempat ini. Berbicara kepada situasi kondisi kami. Apa yang kami lewati hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Selamat kita memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Sebab dia hidup ada hari esok. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara boleh berikan aplaus untuk tim Praise and Worship. Saya diberkati. Saudara, kebangkitan Yesus Kristus ada yang sebut sebagai Paskah, ada yang sebut sebagai Passover. Passover. Oke. Saudaraku, kita masih ada dalam sebuah khotbah yang sambungan daripada Jumat Agung. Ya. Sebab kalau tidak ada pengorbanan Kristus, tidak ada kebangkitan, amin. Ya kan? Justru sebab dia sudah mengorbankan kehidupannya untuk kehidupan kita, saudaraku, untuk menebus dosa kita. Jumat Agung atau salib itu adalah puncak kabar baik. Katakan puncak kabar baik. Itu adalah puncak kabar baik, saudaraku. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, tujuan Kristus datang ke dunia ini. Itu bukan hanya untuk mati bagi saudara dan saya. Tapi dia bangkit di hari yang ketiga, saudaraku. Menggenapi nubuatan-nubuatan yang sudah ada dalam kehidupan dia, saudaraku. Dan kalau tujuan Tuhan itu datang hanya untuk mati dan menebus saja kehidupan saudara dan saya. Semua ini berhenti di Jumat Agung. Tapi dia bangkit, dia buktikan dia adalah 100% manusia, dia adalah 100% Allah. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Yesus. Amin. Saudara, kasih Tuhan tidak berhenti ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Kalau kasih Tuhan berhenti ketika manusia jatuh dalam dosa, Alkitab cuma 3,5 pasal. 3,5 pasal and that's it. Tapi justru Tuhan memberikan, yaitu saudaraku, dia memberikan janji kepada manusia. Dia memberikan yaitu janji penebusan kepada manusia bahwa kamu gak bisa selamat oleh karena kemampuanmu sendiri. Tapi nanti ada anak manusia, keturunan manusia yang akan menebus kehidupan kamu. Yang akan menghancurkan kepala si ular. Lalu kemudian kita tersambung lagi kepada Bapa. Saudaraku, Jumat Agung kemarin Pastor Henry sudah sampaikan bahwa Allah harus mengosongkan dirinya. Sebab kalau dia 100% Allah, dia gak bisa mati. Tapi kemudian dia harus memberikan nyawanya. Dia harus mengosongkan dirinya. Dia tidak menganggap dirinya itu Allah. Itu adalah sesuatu yang harus dia pertahankan. Dia harus mati untuk kehidupan saudara dan saya. Dia adalah anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bercela. Katakan amin. Tapi saudara jangan lupa. Dia bukan cuma anak domba Allah yang tidak bercacat dan bercela. Tapi dia adalah singa daripada Yehuda, saudaraku. Anak domba Allah yang tidak bercacat bercela, itu yang membuat dia naik ke atas kayu salib. Ketaatan. Tapi kemudian saudaraku, di hari yang ketiga, singa dari Yehuda, itu adalah yang memberikan kemenangan. Dia bangkit dari maut, saudaraku. Dia adalah raja yang menang. Dia adalah raja yang menang atas maut, saudaraku. Dia adalah raja yang menang. Dia tidak sama dengan apa yang menjadi suatu sistem yang mengikat dunia ini. Kematian tidak mengikat dia. Kubur tidak mengikat dia, saudaraku. Dia bangkit dan menang atas maut. Jadi, saudara perlu tahu, kemenangan itu bukan berasal dari siapa yang lebih kuat. Tapi di sini saudara lihat bahwa dia adalah anak domba Allah yang taat kepada kehendak Bapanya. Dia adalah anak domba Allah yang taat kepada kehendak Bapanya. Di Taman Getsemani, kalau saudara mau tahu, di Taman Getsemani dia berkata, Bapa, kalau boleh, cawan ini berlalu daripadaku. Apakah di antara saudara pernah merasakan rasa sakit atau pernah merasakan suatu kesakitan ataupun suatu beban yang jalan keluarnya hanya keluar dari tujuan Tuhan dalam kehidupan? Tapi enggak, saudaraku. Tuhan memilih untuk tetap ikut kepada kehendak Bapa. Saudara, sehingga oleh karena itu
kita di hari kebangkitan Kristus ini, itu disebut di Kolose, itu coba Kolose 2 ayat 14 dikatakan seperti ini. Pada salib itu, Kristus membuat segala roh yang memerintah dan berkuasa tidak berdaya lagi. Tidak berdaya lagi, saudaraku. Dan dikatakan apa? Mereka dijadikan tontonan umum pada waktu Kristus mengiring mereka sebagai tawanan. Semua yang menguasai kemarin sudah ditawan. Dan apa? Hari ini itu adalah pawai kemenangan Kristus. Yaitu dia bangkit, ini adalah pawai kemenangan Kristus. Saudara coba bayangkan. Kita kalau lagi merdeka, saudaraku, 17 Agustus, pawai kemenangan seperti apa meriahnya, saudaraku. Nah, seperti itulah kehidupan kita seharusnya. Kita dimerdekakan, kita dibebaskan daripada maut, kita dibebaskan daripada kuasa dosa, saudaraku. Dosa itu meminta darah dan kematian. Tuhan Yesus membayar lunas dua-duanya di atas kayu salib. Yang setuju katakan amin. Saudara, itu adalah pawai kemenangan meriah. Ada simbol-simbol kemenangan yang harus kita keluarkan dari dalam kehidupan kita. Saudara, makanya kalau dibilang tadi, sebab dia hidup ada hari esok. Saudara harus katakan itu dengan lantang. Katakan itu dengan dari hati saudara. Saya nggak tahu besok, tapi saya tahu siapa yang pegang kehidupan saya. Halo. Saudara. Dan dengan dia mati di atas kayu salib, saudaraku. Dia mau mengatakan kepada saudara dan saya, saudara sudah ditebus. You are mine. Saudara adalah milik Kristus. Saudara adalah milik Kristus. Sistem pemerintahan sudah diganti. Bukan lagi kegelapan. Tapi saudara dan saya adalah di dalam terangnya yang ajaib, saudaraku. Kebangkitan Kristus itu adalah deklarasi bahwa saudara dan saya adalah orang yang dibenarkan. Katakan amin. Kebangkitan Kristus adalah deklarasi, saudaraku, bahwa saudara dan saya adalah orang yang dikuduskan. Sehingga kita tidak perlu tertunduk malu lagi, saudaraku. Mata kita bisa lihat ke depan dan kita pandang kepada kemenangan Kristus. Sebab ketika Kristus sudah menang untuk saudara dan saya, dia sudah bangkit untuk saudara dan saya. Bapa melihat kehidupan kita, dia melihat Kristus yang sudah memberikan pengorbanannya bagi kehidupan saudara dan saya. Dia bukan melihat diri kita lagi, saudaraku. Apapun yang saudara lakukan. Dimanapun saudara ditempatkan, Bapa melihat Kristus di dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan melihat diri kita lagi. Kebangkitan Kristus juga adalah sebuah pengingat bagi kehidupan kita. Bahwa kita harus menyelesaikan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita adalah orang yang dikuduskan. Kata kudus, saudaraku, hagiasmos, itu adalah set apart, dipisahkan daripada dunia ini. Bukan cuma dipisahkan. Kalau dipisahkan saja itu bisa kelihatan aneh. Tapi dipisahkan untuk exclusive use for your owner. Kita ada owner daripada kehidupan kita. Kita punya pemilik kehidupan kita, saudaraku. Kita dipisahkan untuk supaya apa? Untuk kita bisa digunakan untuk exclusive use for the owner. Untuk Bapa kita, untuk pemilik kehidupan kita ada sesuatu yang dia mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Mungkin dulu saudaraku, sebelum kita ada di dalam sebuah sistem pemerintahan Kristus, ketika kita belum mengenal dia, ada selubung yang menutup muka kita. Ada selubung yang menutup mata kita, saudaraku, sehingga kita nggak tahu tujuan Tuhan. Sebab iblis itu selalu ingin membuat saudara dan saya untuk tidak mengerti tujuan Tuhan, tidak mengetahui tujuan Tuhan. Kalau iblis tidak berhasil untuk membuat kita tidak mengetahui tujuan Tuhan, dia membuat kita tidak tertarik dengan tujuan Tuhan. Kalaupun dia tidak berhasil untuk membuat kita tidak tertarik kepada tujuan Tuhan, dia membuat kita kecapean untuk mencapai tujuan Tuhan tersebut. Dan akhirnya kita berusaha untuk lari daripada Tuhan. Tapi hari itu, saudaraku, ketika Kristus memberikan nyawanya di atas kayu salib, dan dia menang atas maut, saudara, dia memateraikan, you are mine. Saudara adalah milik Kristus. Dan tujuan Tuhan harus terlaksana di dalam kehidupan Anda semua. Tujuan Kristus harus terlaksana di dalam kehidupan saudara semua. Itu maksud saya. Tujuan Kristus, pemilik kita, harus terlaksana melalui kehidupan kita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. That's it. Karena Kristus sudah mati buat kehidupan saudara dan saya. Ada selubung dulu, saudaraku. Jumat Agung dan Paskah itu juga ada sebuah momen untuk mengingatkan kita kembali, mengingatkan terus, saudaraku. Ini bukan, sekali lagi, ini bukan ritual 1 tahun sekali. Tapi justru Jumat Agung dan Paskah itu adalah
suatu momen yang paling tepat untuk menyampaikan kepada setiap kita, sampaikan kepada jiwamu hari ini. Bahwa tidak ada usaha manusia yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Hanya Kristus yang bisa menyelamatkan kita. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia melalui iman, saudaraku. Oleh karena pengorbanannya di atas kayu salib. Injil ataupun kabar baik itu bukan saudara yang menemukan Tuhan. Tapi kabar baiknya itu adalah Tuhan yang menemukan kehidupan saudara dan saya. Tuhan yang mengejar kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan katakan kita itu seperti satu domba yang terhilang. Dia mengejar satu domba yang terhilang itu, saudara. Dia tinggalkan 99 domba yang lain. Dia tinggalkan semua yang lain tapi dia kejar yang satu. Ketika dia sudah menemukan yang satu yang terhilang, yang mungkin sedang terperosok di sebuah lembah yang dalam, yang kotor, saudaraku, yang terluka tadi. Dia angkat tadi domba itu, ditaruh di atas bahunya dan dia rawat. Bukan dihukum, saudara. Bukan dihukum. Begitulah hati Tuhan kita. Dia gak pernah menyerah untuk mengejar kehidupan setiap saudara dan saya. Apapun kondisi saudara hari-hari ini. Apapun situasi saudara dan saya hari-hari ini. Saudara, saya adalah produk daripada pengejaran Tuhan. Halo, saya bisa bilang nih. Saya adalah produk daripada pengejaran Tuhan. Tuhan tidak pernah menyerah mengejar kehidupan saya. Dimanapun saya lagi ada di lembah, saudaraku, dia kejar. Dimanapun. Apapun kondisi saudara hari ini. Dia tidak pernah menyerah untuk mengejar kehidupan saudara. Dia tetap berada dengan saudara. Saudaraku. Dosa sudah mengkorupsi kehidupan kita memang. Tapi oleh karena pengorbanan Kristus. Selubung itu dalam nama Tuhan Yesus, selubung itu dibuka. Selubung itu dibuka, saudaraku. Kadang-kadang oleh karena selubung itu, kehidupan kita jadi butuh penyeimbang. Maksud penyeimbang apa? Penyeimbang itu maksud saya itu adalah sindrom perbuatan baik. Oh, jadi kalau saya melakukan baik minggu ini, Tuhan pasti berkenan sama saya. Oh, kalau saya tidak berbuat baik minggu ini, Tuhan tidak berkenan kepada saya. Saudaraku. Tapi kalau kita datang dan beribadah bersama-sama, kita memuji Tuhan, saudaraku, kita menyembah Tuhan. Itu bukan karena kita lagi mau melakukan sesuatu yang baik. Mengerti, katakan amin. Bukan karena saudaraku. Dia memang layak untuk menerima semua penyembahan kita, setuju? Tapi kita gak menyembah Tuhan, dia tetap Tuhan. Kita justru, saudaraku, yang harus memberikan penyembahan kita kepada Tuhan. Saya cuma mau kasih tahu kenapa. Kita harus memberikan penyembahan kita kepada Tuhan terus menerus di dalam kehidupan kita. Saya mau kasih tahu, kalau tidak ada penyembahan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, yang tersisa berarti kesombongan. Berarti kita lagi ngomong sama diri kita sendiri. Saya bisa hidup tanpa engkau. Justru oleh karena kita mengeluarkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita penuhi pikiran kita dengan yaitu kebaikan-kebaikan Tuhan sehingga penyembahan daripada Tuhan itu keluar, saudaraku. Kita lagi bilang bahwa Tuhan, aku butuh engkau. Kita dibenarkan karena kasih karunia. Tidak ada usaha manusia yang bisa menyelamatkan kehidupan kita. Di kayu salib Tuhan sudah membayar semua, saudara. Kalau di Jumat kemarin Pak Henry dia sampaikan ada kisah di mana hakim dan penjahat yang identik, saudara identik, kakak adik yang identik. Adiknya penjahat besar, kakaknya hakim. Lalu kemudian karena dia adalah hakim yang adil, dia harus memberikan yaitu hukuman mati kepada adiknya yang penjahat. Akhirnya waktu lagi dia masuk ke dalam satu ruangan, dia bertukar pakaian dengan adiknya. Adiknya yang penjahat jadi hakim, adiknya yang hakim jadi penjahat. Lalu kemudian yang hakim itu naik ke tempat penghukuman, adiknya yang penjahat dia pakai baju hakim. Dan kemudian adiknya bilang begini, yang penjahat. Jumat kemarin Pak Henry bilang, adiknya yang penjahat bilang begini, seharusnya saya yang ada di sana. Tapi hari ini, di hari kebangkitan ini, saya cuma mau bilang, Tuhan Yesus juga lagi melihat yang hakim tadi, yang memberikan nyawanya sebagai itu. Dia lihat, ini cara saya mengasihimu. Dia bilang, ketika hakim itu tadi sedang melihat adiknya yang seharusnya dihukum, ini adalah cara saya mengasihimu. I love you. I love you.
Dan dia katakan seperti ini, seperti Tuhan Yesus ketika dia mengampuni semua orang yang berdosa. Dia katakan seperti ini, I love you, go and sin no more. Aku mengasihimu, dosamu sudah diampuni, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Di depan perempuan yang berzina, saudaraku. Dia katakan, go and sin no more. Jangan berbuat dosa lagi, sebab kasih karunia itu bukan membuat kita hidupnya tambah kacau. Tapi grace, kasih karunia itu memampukan kita untuk sin no more. Tidak berbuat dosa lagi. Kita lemah saudaraku, tapi kasih karunia Tuhan yang memberikan kemampuan untuk kita. Untuk menjauhi apa yang Tuhan benci. Yaitu dosa tadi saudaraku. Salib itu menunjukkan seberapa jauh Tuhan mau untuk berkorban bagi saudara dan saya. Saudara pernah berpikir gak sih? Sebenarnya kalau Tuhan mau bergerak begitu jauh, salib nyawanya diberikan. Sebenarnya seberapa berharga sih saya? Sebenarnya siapa sih kita ini? Apa sih yang Tuhan lihat dalam kehidupan saya sehingga dia mau bayar begitu mahal untuk kehidupan kita? Saudara, saya selalu lihat ada orang kalau lihat lukisan, coba gambarkan lukisannya. Orang kalau lihat lukisan ini, lukisannya cukup baik. Tapi ada orang yang lihat lukisannya abstrak seperti itu, cuman gambar coret-coretan gitu. Tapi kolektor lukisan itu berani untuk bayar yang mahal. Dia bayar harga yang gak masuk akal. Dia beli setelah dia keluarkan biaya yang cukup mahal saudaraku. Dan dia sangat-sangat gembira. Dia taruh lukisan yang tadi cuman coret-coretan tadi itu di tempat yang terbaik. Di tempat yang terbaik. Dan dia mungkin bahkan dia pamerkan kepada kolega-koleganya, kepada teman-temannya lukisan tadi yang dia sudah bayar mahal. Kita mungkin gak tahu apa sih keindahan daripada lukisan ini, kenapa sih dia mau bayar mahal untuk sesuatu yang coret-coretan begini? Apakah saya kehilangan sesuatu yang saya gak tahu? Apakah saya kelewatan suatu informasi yang saya gak tahu? Sehingga kok dia berani bayar mahal untuk ini? Nah, kenyataannya bahwa Tuhan Yesus sudah membayar harga yang sangat mahal, yaitu darahnya dalam kehidupan saudara dan saya. Pasti kalau kita saat ini tidak mengerti, yaitu apa menjadi pengorbanan Kristus, pasti saya sedang kehilangan suatu informasi. Tentang siapa diri saya. Tentang apa yang sebenarnya harus saya kerjakan melalui pengorbanannya di atas kayu salib, saudaraku. Saudara dan saya berharga, setuju katakan amin. Kita berharga, kita bernilai, dia mengasihi kita. Dia mengejar kehidupan kita. Itu adalah kabar baik, saudaraku. Firman Tuhan sudah mengatakan dalam Matius 13 ayat 44. Kerajaan Allah itu seperti harta karun yang terpendam dalam tanah, di dalam sebuah ladang. Tapi kemudian satu hari ada seseorang yang menemukan harta itu dan dengan sangat gembira dia kuburnya lagi. Lalu dia pergi menjual semua miliknya untuk membeli ladang itu. Karena dia tahu ada harta karun di situ. Dia jual semua yang dia punya, saudaraku. Dia beli ladang itu, saudaraku. Dan saya cuma mau bilang, harta karun yang ditemukan itu adalah diri saudara dan saya. Dia berikan semuanya di atas kayu salib untuk menebus kehidupan saudara dan saya. Untuk menebus kehidupan kita, saudaraku. Dia berikan semuanya. Dia berikan anak yang tunggal. Alkitab bilang, kalau dia sudah memberikan anak yang tunggal, apalagi yang gak bisa diberikan dalam kehidupan kita. Kemarin Pastor Henry sudah jelaskan di hari Jumat. Doa-doa kita yang kita doakan untuk pekerjaan, kesehatan, keluarga, dan lain-lain. Itu semuanya kecil, saudara. Dia sudah memberikan anaknya yang tunggal untuk penebusan dosa saudara dan saya. Dan Paskah ataupun Passover itu juga ada di dalam perjanjian lama. Itu adalah saudaraku ketika bangsa Israel itu ada di tulah yang terakhir. Yaitu anak sulung mati. Tapi bangsa Israel harus menyapukan darah. Dia harus menyapukan darah di tiang pintu mereka. Ya. Ketika sampai ada darah yang disapukan di tiang pintu mereka. Maka ketika Tuhan melewati itu. Tulah itu tidak terkena kepada mereka. Dikatakan malaikat maut tidak mengambil nyawa anak sulung mereka. Saudaraku. Dan saya percaya ketika kita sudah ditebus, kita percaya Kristus saudaraku. Saya percaya pengorbanan darah Kristus yang sudah kita nikmati setiap
Jumat Agung dan juga setiap minggu kita terima, yaitu persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, itu seperti darah yang disapukan dalam kehidupan saudara. Dan ketika saudara melewati banyak hal dalam kehidupan saudara, ada yang dilalukan seperti itu saudara. Ada hal-hal yang diluputkan di dalam kehidupan saudara. Alkitab mengatakan bahwa kesusahan orang benar banyak. Tapi kemudian saudaraku, Tuhan melepaskan semua daripada itu. Saya percaya that is the power of the blood of Christ. Itu adalah kuasa darah Yesus yang disapukan di dalam kehidupan saudara, yang melalukan segala sesuatu yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Itu ada suatu kuasa yang membuat kita diluputkan saudaraku. Dan saya percaya kalau kita mau jujur hari ini, banyak daripada kehidupan kita bisa sampai di detik ini. Karena Tuhan tetap meluputkan kehidupan kita. Setuju, katakan amin. Ada badai yang masuk dalam kehidupan saudara, tapi gak menghancurkan kehidupan saudara. Diluputkan. Ada sakit penyakit yang mungkin kritis datang dalam kehidupan saudara. Tapi saudara masih hidup sampai hari ini sebab tujuan Tuhan membutuhkan badan saudara cukup sehat untuk saudara melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan, maka diluputkanlah hal itu dalam kehidupan saudara dan saya. That is the power of the blood. Itu adalah kuasa darah Yesus saudaraku. Ketika dia menyapukan darahnya dalam kehidupan saudara, itu ada sesuatu yang diluputkan di dalam kehidupan saudara. Ada resiko-resiko yang mungkin tidak perlu di dalam kehidupan saudara. Dan makanya saya selalu ngomong begini. Bapak Ibu, kita harus bersyukur hari ini. Sebab kehidupan saudara itu lebih diberkati daripada apa yang saudara kira. Saudara hari ini itu lebih diberkati daripada apa yang saudara kira. Saya selalu ngomong seperti itu. Karena kehidupan itu bisa berbalik 180 derajat dengan begitu saja saudaraku. Saya enggak bisa ngomong banyak, tapi saya melihat banyak contoh. Saya bisa bilang banyak hal yang mungkin bisa lebih buruk terjadi kepada kehidupan kita. Tapi dilalukan oleh karena darah Kristus. Ya, oleh karena darah Kristus. Saya kemarin dengar kesaksian saudara. Dia lagi mau berusaha untuk dapatkan sebuah tender dan lain-lain gitu. Dia berusaha dengan kekuatan sendiri, tapi Tuhan tutup jalan. Tuhan gak boleh dia masuk, saudara. Tuhan gak boleh dia masuk, sama sekali ditutup sama sekali. Dia sempat kecewa sama Tuhan. Tapi 3 bulan berikutnya baru dia tahu bahwa tender proyek itu tidak bisa ada pembayaran. Ataupun ibarat kata jadi collapse. Kalau dia masuk kemarin, apa yang terjadi? Ada perlindungan Tuhan di situ saudaraku. Dilalukan daripada segala sesuatu. Nah, tema daripada kebangkitan Kristus yang diberikan kepada Rock Ministry, seluruhnya itu adalah The Holy One. Mazmur 16 ayat 10 dikatakan seperti ini. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Mazmur 16 ayat 10. Kemarin Pastor Henry sudah menjelaskan bahwa ini bukan saudaraku, ini bukan tentang Daud yang mengatakan ini. Tapi ini adalah nubuatan tentang Mesias, nubuatan tentang Tuhan yang tidak melihat kebinasaan. Dia bangkit dan menang atas maut saudaraku. Dia menang atas kemustahilan. Sesuatu yang mustahil bagi manusia. Dia patahkan itu saudaraku. Itu membuktikan bahwa dia 100% Allah. Oleh karena itu semua kuasa di bumi ini itu tunduk di bawah nama Yesus. Katakan amin. Semua kuasa itu tunduk di bawah nama Yesus. Mungkin hari Jumat kemarin ketika orang-orang yang menyalibkan Yesus. Dan si jahat yang sudah melihat, oh Tuhan Yesus mati. Mereka mungkin bersorak-sorai. Hari Jumat mungkin ada tangisan saudaraku. Tapi hari Minggu ada kebangkitan Kristus yang menjadi simbol kemenangan. Pawai kemenangan Kristus atas kehidupan kita semua. Dan itu terjadi. Ada saudaraku yaitu kuasa kebangkitan. Tuh saudara, kalau kita percaya Yesus bangkit. Maka ada kuasa kebangkitan yang harus kita nikmati dan harus kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setuju, katakan amin. Ada kuasa kebangkitan saudaraku. Dan saudara, kuasa kebangkitan Kristus ada dalam kehidupan kita. Apapun areanya. Keluargamu, mungkin hari-hari ini ada sesuatu yang sedang mati. Ada kuasa kebangkitan Kristus di situ. Pekerjaanmu, mungkin hari-hari ini sedang mati. Ada kuasa kebangkitan Kristus di situ, saudara. Mungkin saudara datang ke gereja, ibadah.
saudara menyembah, tapi rasanya kering. Di situ ada kuasa kebangkitan Kristus yang harus saudara dan saya nikmati, saudaraku. Dan itulah bagian daripada apa yang kita peringati hari ini. Saudaraku, di dalam studi saudara, mungkin kelihatannya stuck, mungkin kelihatannya itu adalah stagnan ataupun tidak pergi kemana-mana, tidak berjalan maju ke depan. Ada kuasa kebangkitan Kristus yang harus kita nikmati. Saudaraku, sorry to say, ada banyak hal yang Tuhan butuhkan untuk tetap hidup di dalam kehidupan kita, yang kita berusaha untuk kubur hari-hari ini. Halo, ada banyak hal yang Tuhan butuhkan untuk tetap hidup. Cinta mula-mula saudara, cinta mula-mula saudara dengan pasangan saudara. Dulu saudaraku kalau pas waktu lagi saudara masih pacaran, saudaraku, saudara lihat coba bagaimana rasanya deket dikit aja sudah langsung nyetrum, saudaraku. Tapi cinta mula-mula itu harus tetap ada. Tapi kuasa kebangkitan Kristus itu yang akan membangkitkan segala sesuatu yang Tuhan butuhkan untuk tetap hidup di dalam kehidupan kita. Dan sorry to say, saya harus ngomong. Banyak hal yang seharusnya saudara kubur dalam kehidupan kita. Tapi saudara berikan dia napas buatan. Saudara berikan dia kemampuan untuk tetap hidup. Ya, kita harus ada hal yang harus dimatikan dalam kehidupan. Ada salib yang harus dipikul. Firman Tuhan katakan, ada salib yang harus kita pikul, saudaraku. Tapi juga ada hal-hal yang mungkin, makanya kuasa daripada kebangkitan Kristus itu kita harus alami di dalam kehidupan kita, saudaraku. Ada banyak visi mungkin yang Tuhan butuhkan untuk tetap ada dan hidup di dalam kehidupan kita. Bahkan semua visi, ada banyak visi mungkin yang dulu kita suka sampaikan, dulu kita berani pikirkan, saudaraku. Tapi oleh karena situasi, oleh karena kondisi, sekarang kita lupakan. Nggak pernah berani kita kunjungi, saudaraku. Bahkan kita nggak pernah berani kita bicarakan kembali padahal Tuhan butuh itu. Ada orang yang menunggu keturunan sampai saudaraku akhirnya dia sudah hilang harapan. Hilang harapan. Mungkin saya nggak diberi keturunan. Tapi kalau saya cuma mau bilang, kalau Tuhan membutuhkan keturunan ilahi daripada kehidupan keluarga saudara, Tuhan akan berikan tepat pada waktunya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ketika memang rancangan Tuhan itu harus terlaksana pada waktunya, ada kuasa kebangkitan Kristus yang ada di dalam kehidupan saudara. Saudara, Filipi 3 ayat 10 dikatakan seperti ini. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan mengenal kuasa kebangkitannya. Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Mengenal dia gak cukup, saudaraku. Saudara bisa mengenal dia tapi hidupmu tetap kepahitan terus. Saudara bisa mengenal dia tapi hidupmu tetap dibawa terus, terjerembab terus, saudaraku. Saudara bisa mengenal dia tapi kehidupan keluarga saudara tetap berada dalam sebuah kondisi di mana ada pertengkaran terus. Tidak ada damai sejahtera. Kuasa kebangkitan Kristus nyata di dalam setiap kita. Amin. Kuasa kebangkitan Kristus harus nyata di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Sebelum saya lanjut. Saudara percaya enggak sih dengan kuasa kebangkitan Kristus? Saudara percaya enggak sih dengan kuasa kebangkitan Kristus? Ya. Kalau saudara percaya dan saudara mau terima kuasa kebangkitan Kristus, hal-hal yang mustahil itu saudara bisa lewati. Di dalam nama Tuhan Yesus, I believe, saudaraku. Hal-hal yang mustahil saudara bisa lewati bersama dengan kuasa kebangkitan Kristus, saudaraku. Mungkin saudara melayani hari-hari ini, tapi ketika saudara melayani kayak ada suatu hal yang sudah hilang. Melayani tanpa hubungan dengan Kristus, saudaraku. Di situ saudara butuh kuasa kebangkitan Kristus. Mungkin saudara bilang, Pak saya gak mungkin Pak bisa ngambil pendidikan yang lebih tinggi lagi. Kalau rancangan Tuhan membutuhkan saudara untuk studi lagi, terjadilah itu. Ada kuasa kebangkitan Kristus. Saudaraku, kalau misalnya ada orang tua dengan anak yang saat ini mungkin saudaraku punya sakit hati ataupun rasa kepahitan satu sama yang lain, saudaraku. Dan akhirnya hubungannya tidak baik. Di situ kuasa kebangkitan Kristus juga harus bekerja. Amin. Kuasa kebangkitan Kristus itu melewatkan saudara dan saya dari banyak hal-hal yang mustahil dan kita lebih daripada pemenang. Saudara harus melihat hal tersebut.
Saudaraku, sebab iblis selalu mengingatkan di mana kita berada waktu dulu. Tapi Kristus selalu mau mengingatkan saudaraku, kemana dia mau bawa kita. Kemana dia mau membawa kita berada di dalam kehidupan kita. Saudaraku, saya berdoa kiranya Roh Kudus sendiri yang akan menerjemahkan di dalam kehidupan saudara. Apa yang sedang terjadi dengan situasi kondisi saudara hari-hari ini. Di situ ada Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Jangan berhenti hanya mengenal dia. Know your God, know yourself, know your enemy. Saya ulang, know your God, know yourself, know your enemy. Know your God, ketahuilah Tuhanmu. Apa yang dia mampu lakukan, apa yang dia setuju untuk lakukan bagi saudara dan saya. Apa yang dia tidak pernah janjikan untuk kehidupan saudara dan saya. Know yourself, saudara mesti tahu kekuatan saudara, kelemahan saudara. Know your enemy, saudara harus tahu tipu muslihat iblis. Saudaraku, jangan hanya kita berhenti mengenal dia, tapi saudara kita alami yaitu kuasa kebangkitan Kristus. Saudaraku, kuasa kebangkitan Kristus nyata di dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Tetapi tergantung daripada respon kita. Katakan respon. Tergantung respon saudara dan saya terhadap kuasa kebangkitan Kristus. Saudara bisa dengar firman Tuhan ini lalu kemudian mental lagi. Nggak sempat masuk di dalam kehidupan kita. Iya kan? Pak, buktinya ekonomi saya mati. Buktinya keluarga saya mati. Di mana kuasa kebangkitan Kristus? Ya saudara nggak membiarkan itu masuk dalam kehidupan saudara. Saya melihat saudaraku bahwa orang yang mau melakukan firman itu kehidupannya itu bisa terjadi terobosan di dalam kehidupan dia. Orang yang mau melakukan firman, itu akan terjadi terobosan dalam kehidupan dia. Tapi kalau misalnya dia nggak mau melakukan firman, ya itu akhirnya apa saudaraku? Itu akhirnya tidak terjadi apa-apa di dalam kehidupan dia. Saudara bisa gini, saudara punya mobil kotor, saudara bawa ke pencucian terbaik di Kota Tenggarong, oke? Saudara bawa ke pencucian terbaik di Kota Tenggarong, lalu kemudian saudara parkir mobil saudara di pencucian tadi, oke, tapi saudara nggak kasih kunci mobilnya kepada yang punya pencucian. Lalu saudara berharap bahwa mobil saudara pulang bersih. Nggak bisa. Saudara pulang mobilnya tetap kotor. Karena tidak ada suatu keinginan daripada saudara untuk membiarkan mobil itu dicuci, saudaraku. Dibersihkan. Dan itulah kita harus memberikan yaitu hati kita. Kita bilang, ya saya tahu bahwa ada kuasa kebangkitan Kristus yang harus terlaksana dalam kehidupan saya. Saya nggak tahu apa yang mungkin saat ini sedang mati dalam kehidupan setiap kita, saudaraku. Di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam kehidupan saya ada yang mati, saudara. Jangan pikir bahwa kita tidak ada pergumulannya. Semua dari kita ada pergumulannya. Katakan amin. Iya, tapi kuasa kebangkitan Kristus itu nyata di dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Ada yang bergumul di keluarga, ada yang bergumul di kesehatan, ada yang bergumul di pekerjaan, bisnis, ada yang bergumul di studi, ada yang bergumul di hubungan orang tua anak, mertua menantu, dan lain-lain. Saudaraku, semua. Ada yang bergumul di finansial dan lain-lain. Saudara. Ada yang bergumul di keturunan. Kuasa kebangkitan Kristus nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Tergantung respon. Tergantung respon daripada kehidupan kita. Nah, saya mau ajak kita dalam waktu yang cepat ini, saya mau ajak kita melihat bagaimana Kristus menampakkan dirinya ketika dia baru bangkit. Dan di situ ada respon, saudaraku. Saya mau ajak saudara lihat, ada 3 respon paling tidak. Yang pertama, di Markus 16 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan pelan-pelan buat saudara. Setelah Yesus bangkit, pagi-pagi, pada hari pertama di minggu itu, ia mula-mula, berarti dia yang pertama nih. Ini yang pertama ini saudara. Ya, yang pertama. Dia menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Saya stop di situ sebentar. Maria Magdalena, saya berikan konteks buat saudara. Maria Magdalena itu berasal dari sebuah kota yang bernama Magdala. Magdala itu terkenal saudaraku untuk kota di mana ada prostitusi di situ. Jadi dia terkenal oleh karena daerahnya, saudara. Jadi dia bukan orang yang baik, bukan orang yang benar, bahkan mungkin dia tidak dianggap pada saat itu, saudaraku. Dan
ketika yang pertama kali ditemui itu adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah orang yang dikatakan dibebaskan dari 7 setan. 7 setan. Saudara, Maria Magdalena adalah orang yang hancur masa lalunya, yang gelap masa lalunya, tapi sudah dibebaskan. Apakah di sini ada yang sama? Saya dulu begitu juga, saudara. Sama. Kita semua orang yang dibebaskan. Kita semua adalah orang yang dibebaskan. Orang yang dulu paling berhutang. Orang yang merasa paling tidak layak, saudaraku. Tapi dia paling dipulihkan. Dia dibebaskan daripada kuasa kegelapan, saudaraku. Orang yang pernah terikat, pernah hancur. Nah, orang yang pernah terikat dan pernah hancur, tapi kemudian dibebaskan. Itu adalah seharusnya orang yang paling mengenal suara pembebasnya. Saya ulang sekali lagi, saudaraku. Orang yang paling terikat, pernah hancur, saudaraku. Tapi dibebaskan, dipulihkan. Seharusnya itu adalah orang yang paling mengenal suara pembebasnya. Suara pembebasnya. Kalau saudara dan saya pernah hancur dan kita pernah dipulihkan, kita harus paling mengenal siapa pembebas kita, saudaraku. Maria paling banyak diampuni. Dia paling dipulihkan. Dia ditemui pertama kali pada waktu Tuhan Yesus bangkit. Saudara lihat responnya, coba. Ayatnya tadi, saudara lihat responnya. Nah ini, ayat 10. Lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiring Yesus. Yang pada saat itu sedang berkabung dan menangis. Lalu perempuan itu pergi dan memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiring Yesus. Responnya lihat, saudaraku. Kuasa kebangkitan Kristus, langsung dia percaya. Ya, Yesus bangkit. Ya, ada sesuatu harapan yang muncul lagi dalam kehidupan saya. Tapi kemudian apa? Dia langsung sampaikan kepada mereka yang selalu mengiring Yesus. Mereka yang selalu mengiring Yesus. Saudaraku, kita tetap ada di dalam teks. Yang selalu mengiring Yesus itu artinya adalah yang selalu melihat mujizat Yesus. Yang mengiring Yesus itu selalu melihat pengusiran setan. Yang selalu mendengar pengajaran Yesus. Yang selalu mendengar perumpamaan-perumpamaan daripada Tuhan. Yang pernah melewati badai daripada bersama dengan Tuhan. Yang pernah hampir tenggelam tapi Tuhan Yesus angkat kembali. Yang pernah mengenal Yesus dan hidup bersama dengan Yesus. Yang mengiring Yesus itu adalah orang-orang itu. Saudaraku, tapi sorry to say, kondisi yang kedua yang kemudian ditemui oleh Tuhan Yesus. Kita lihat next, ayat 11. 11 dan 14. Ini murid-muridnya nih, yang dikatakan selalu mengiring Yesus. Dikatakan tetapi mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya. Mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Ini golongan yang kedua. Mereka tidak percaya. Lalu di ayat 14, akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 orang itu. Ketika mereka sedang makan, ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Mereka gak percaya, saudaraku. Padahal apa tadi? Mereka lihat pengusiran setan. Mereka melihat mujizat. Mungkin 5 roti, 2 ikan. Mereka lihat, saudaraku. First time. Langsung di depan mata mereka. Berarti saudaraku, saya simpulkan bahwa melihat banyak mujizat, mendengar banyak pengajaran, mengenal dia secara pribadi. Tidak cukup untuk mengalami yaitu kuasa kebangkitan di dalam kehidupan kita. Kita harus percaya, saudaraku, bahwa ada kuasa kebangkitan yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Mengalami mujizat tidak menjamin. Tapi saya mau fokus kepada satu murid yang namanya Petrus. Saya mau fokus kepada satu murid yang namanya Petrus. Dari 11 ini, oke, kan udah dijelaskan di sini. Saya ambil dari teks yang lain. Saya ambil dari kacamata yang lain. Di sini dikatakan 11 murid tidak percaya. Oke, memang semuanya gak langsung percaya. Tuhan Yesus sebel bilang, kamu tuh gimana sih? Dia katakan dia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan mereka. Tapi saya mau fokus kepada satu murid yang namanya Petrus. Petrus adalah murid yang paling dikasihi Tuhan Yesus. Petrus, saudaraku, dia adalah murid yang betul-betul menjadi apa ya kalau mau dibilang ya. Mau menjadi lingkaran dekatnya daripada Tuhan Yesus. Hanya 3 orang yang dibawa Tuhan Yesus naik melihat kemuliaannya. Ya kan? Ada 3 orang saja. Salah satunya Petrus, saudaraku. Tapi kemudian Petrus ini, saudara, kita tahu. Dia murid paling dikasihi, dia paling sayang sama Tuhan Yesus, tapi dia gagal.
Dia gagal saudaraku, dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dia merasa gagal total sebagai seorang murid. Dia merasakan malu, dia merasakan bersalah saudara. Dia merasakan bersalah. Tapi ketika Tuhan Yesus menemui Maria Magdalena tadi, itu sedang berjalan. Maria Magdalena sedang berjalan ke kubur Yesus. Dia temui. Tapi ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus, saudaraku, secara khusus saya masuk ke dalam Petrus. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus, bertemunya di mana? Bertemunya adalah ketika Petrus sedang memancing ikan, tapi nggak dapat apapun sepanjang malam. Tapi kemudian Tuhan bilang begini, tebarkan jalamu ke kanan. Tebarkan jalamu ke kanan. Dia lempar jalannya ke kanan, dia ambil lalu kemudian dikatakan ada tuayan yang banyak tapi jalannya tidak koyak. Nah ini penting saudara, ini penting. Kenapa? Karena ketika Tuhan menemui Petrus setelah kebangkitannya, itu adalah dia kembali kepada pekerjaan yang lama. Itu menggambarkan bahwa saudaraku, itu dia sedang berbalik kepada kehidupan yang lama saudaraku. Dia bilang saya sudah gagal, saya sudah mengecewakan Tuhan saya. Saya sudah kembali saja kepada kehidupan yang lama. Mungkin saya dulu saya orang yang berdosa, ya sudah saya masuk kepada dosa yang lama dulu lagi. Dia kembali saudaraku kepada kehidupan yang lama. Tapi Tuhan Yesus itu datang, menemui dia. Kuasa kebangkitan Yesus itu datang menemui dia saudaraku ketika dia sedang memancing. Ketika dia sedang berusaha untuk menangkap ikan saudaraku. Tapi saudara lihat responnya Petrus ya. Kita mau lihat respon, katakan respon. Maria Magdalena tadi dia langsung bilang, katakan dia langsung pergi dan sampaikan. Tapi saudara lihat Petrus responnya, next. Responnya Petrus ini saudara. Responnya Petrus, Yohanes 21 ayat 7 sampai 8. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Itu Tuhan. Dan ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka apa? Dia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu dia terjun ke danau, saudara. Saudara bisa bayangkan. Dia nggak pakai pikir panjang saudaraku. Dia langsung lari kepada kasih karunia. Dia langsung bilang, Tuhan aku memang bersalah tapi engkau datang kepadaku. Aku saat ini tidak layak, tidak aku merasakan suatu pengorbananmu yang luar biasa. Aku sudah mengkhianati engkau. Aku sudah mengkhianati engkau. Aku bilang aku nggak kenal engkau 3 kali lagi. Tapi engkau datang padahal aku sudah lagi mau kembali kepada kehidupanku yang lama. Dia langsung terjun saudaraku, dia nggak pakai mikir lagi saudaraku. Terjadi pertobatan seketika di dalam kehidupan Petrus. Yang membuat Petrus langsung berbalik kepada Tuhan. Jadi rasa bersalah dia, rasa penyesalan dia, rasa malu dia itu hilang seketika. Hilang seketika saudaraku. Ketika satu pribadi yang seharusnya menghukum dia, membalas perlakuannya, tidak menghiraukan dia, malah sedang mengejar kehidupan Petrus untuk memulihkan kehidupan dia. Petrus dipulihkan saudaraku. Dan ini saudara tangkap baik ya. Saudara tangkap baik. Tuhan Yesus waktu lagi datang ketemu Petrus ini. Dia bilang, mari sarapan. Mari sarapan. Oke? Itu caranya Tuhan Yesus itu indah saudara. Untuk memulihkan identitas saudara dan saya. Cara Tuhan Yesus indah untuk memulihkan identitas saudara dan saya. Saudara mau tahu. Ketika Petrus sedang mengkhianati Tuhan Yesus. Dia sedang berada di depan sebuah api unggun. Coba Yohanes 18. Coba dibuka ayatnya. Yohanes 18 ayat 18. Sementara hamba-hamba dan penjaga bait Allah telah memasang api arang. Dia lagi di depan api arang, saudaraku. Dia bilang saya nggak kenal dia. Saya nggak kenal. Dia menyangkal Yesus 3 kali, saudaraku. Tapi di depan api arang yang sama, Tuhan membuatkan sarapan pagi buat dia. Tuhan yang mengasihi dia, membuatkan sarapan pagi buat dia dan dia bilang begini, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dia katakan sekali lagi, Petrus apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Petrus apakah engkau mengasihi aku? Tuhan cuma mau bilang, kamu gak bisa mengasihi aku dengan kemampuanmu sendiri. Tapi kasih Tuhan itu yang akan membuat kamu mampu. Untuk apa saudaraku? Untuk mengasihi. Karena Allah itu bertanya,
Itu bukan karena dia nggak tahu kondisi kita. Tuhan bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Bukan, Tuhan kalau bertanya itu di Alkitab itu bukan karena dia nggak tahu kondisi kita. Tuhan bertanya kepada Adam, Adam di manakah engkau? Dia maha tahu, amin? Dia maha tahu. Justru dia mau tahu apakah kita tahu posisi kita enggak. Tuhan mau tahu kita tahu posisi kita enggak. Kita enggak mampu untuk mengasihi Tuhan dengan kemampuan kita, saudaraku. Di api arang yang sama, Tuhan Yesus itu menyembuhkan identitas Petrus. Menyembuhkan identitas daripada Petrus. Semua ketakutan, semua rasa bersalah, semua rasa malu, saudaraku. Semua rasa yang mungkin dia mau lari saja, itu dipulihkan oleh Tuhan. Dan dia katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara perlu tahu, hatinya Tuhan, hatinya Sang Raja yang kita sembah. Mana ada saudaraku, seorang yang sudah mengkhianati, itu diberikan kepercayaan kembali. Gembalakanlah domba-dombaku. Itu hatinya Sang Raja, dia penuh kasih terhadap kita saudaraku. Dipulihkan kehidupan saudara dan saya. Dia mengenal saudara dan saya. Kuasa kebangkitan Kristus itu memulihkan kehidupan Petrus pada saat itu. Tapi responnya saudara lihat, dia terjun ke danau. Dia langsung terjun ke danau. Dia bergerak segera saudaraku. Dia percaya. Tapi ada satu yang namanya Thomas. Murid-muridnya kan masih 11. Thomas peragu. Saudara. Thomas itu peragu. Dan saya percaya bahwa orang yang ragu, orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan ketika Thomas itu saudaraku, dia bilang seperti ini. Dia bilang bahwa kalau aku belum mencucukkan tanganku ke dalam lubang paku itu, aku tidak akan mau. Saudara, aku tidak akan mau percaya akan kebangkitan Kristus. Tapi kemudian kita lihat, Yesus sudah menampakkan diri kepada Petrus. Dan dia memulihkan kehidupan Petrus. Kita lihat saudaraku bahwa Petrus di akhir kehidupannya saudaraku. Dulu dia gagal. Setelah dia merasakan kebangkitan Kristus. Dia melewati kebangkitan Kristus dan Kristus sudah memulihkan kehidupan dia. Dia tidak gagal lagi saudaraku. Dia dulu yang penakut. Berakhir dengan pemberani. Dia khotbah dan ada 3.000 orang yang bertobat saudaraku. Dan akhirnya apa? Dia disalib terbalik. Dia lebih berani daripada Kristus saudaraku. Dia gak gagal lagi. Dia gak gagal lagi. Tapi Thomas kita lihat coba Yohanes 20 ayat 29. Dikatakan seperti ini. Ketika Tuhan Yesus menemui Thomas. Dan dia katakan silakan masukkan. Cucukkan tanganmu. Kata Yesus kepadanya. Karena engkau telah melihat aku. Maka engkau percaya. Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya ulang sekali lagi, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Namun percaya bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu nyata atas kehidupan saudara. Kuasa kebangkitan Kristus itu nyata dalam kehidupan saudara. Dan saya cuma mau bilang, kalau hari ini ada ragu seperti Thomas atau khawatir, itu adalah undangan untuk mendekat kepada dia, bukan menjauh. Undangan untuk mendekat kepada dia. Dan kalau kita lihat kehidupan Thomas setelah dia bertemu dengan Yesus ketika dia menemui kuasa kebangkitannya. Kita lihat bahwa dia pergi ke timur saudaraku, enggak tulis di Alkitab tapi ini dari histori. Dia pergi ke timur, dia menjadi rasul di India dan dia mati juga martir. Dia matinya martir juga saudaraku. Saya enggak tahu kita ada di mana hari-hari ini. Apakah kita dalam kondisi seperti Maria? Apakah kita saudaraku, kita mengerti bahwa kita banyak hutang, tapi kita diampuni. Banyak kesalahan kita, tapi kita adalah produk kasih karunia. Saudaraku, saya cuma mau bilang respon saudara dan saya penting. Respon saudara dan saya penting untuk hal tersebut. Apakah kita langsung percaya? Saya undang para pelayan. Apakah kita langsung percaya akan kuasa kebangkitan Kristus ini saudara? Apakah kita mungkin saudaraku seperti Petrus, kita sedang menyesal ataupun kita sedang malu ataupun kita hari-hari ini sedang kembali kepada kehidupan yang lama. Saya ulang sekali lagi, ataupun kita hari-hari ini sedang kembali kepada kehidupan yang lama. Tuhan Yesus tahu caranya.
untuk mengejar kehidupan saudara dan menemui kehidupan saudara dengan kuasa kebangkitannya. Ataupun kita ragu seperti Thomas, saudara. Saya percaya Tuhan punya cara yang sendiri untuk menjawab keraguan setiap saudara dan saya akan kuasa kebangkitannya. Sebab kuasa kebangkitannya nyata di dalam kehidupan kita. Kuasa kebangkitannya itu nyata di dalam kehidupan kita, saudaraku. Dan hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan itu mencari yang hatinya remuk. Tuhan itu sedang mencari itu yang mau terbuka hatinya dan mau mengerti bahwa ya kehidupan saya memang gak layak, tapi Tuhan yang melayakkan saya. Tuhan biarlah kiranya rancanganmu sempurna terjadi dalam kehidupan saya. Mungkin hari-hari ini saudaraku, saudara sedang tertunduk malu. Oleh karena apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara, apapun itu saudara. Tapi ada kuasa kebangkitan Kristus yang harus dinyatakan di dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya mengundang kita semua saudaraku. Ini kita jangan pulang sama. Kita jangan pulang sama. Kuasa kebangkitan Kristus nyata. Do you believe in the power of the resurrection of the Christ? Apakah saudara percaya kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Amin. Amin. Jadi kalau ada dari saudara yang hari-hari ini saudara dengar tadi firman Tuhan disampaikan. Oh ada yang mati Pak dalam kehidupan saya. Oh ada yang lagi hilang dalam kehidupan saya. Oh Pak saya lagi berusaha untuk mengubur sesuatu yang Tuhan butuhkan untuk tetap hidup di dalam kehidupan saya. Mungkin itu visinya, mungkin itu kasih, mungkin itu cinta mula-mula yang saya udah berusaha kubur. Tapi Tuhan butuhkan itu untuk hidup dalam kehidupan saudara. Mungkin hari-hari ini rasa malu atau rasa sakit ataupun trauma yang ada dalam kehidupan saudara itu sedang menekan kehidupan saudara. Sehingga saudara lari jauh daripada Tuhan. Kalau saudara seperti Maria ataupun Petrus ataupun Thomas, anything di antara itu. Saudara sedang ragu, takut, bersalah ataupun saudara merasa bahwa saya berutang banyak sama Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kehidupan saya gak gini. Saudara boleh angkat tangan saudara. Saudara boleh ingatkan, Roh Kudus tolong ingatkan kembali apa yang sedang mati dalam kehidupan kami. Roh Kudus ingatkan kembali. Roh Kudus ingatkan kembali apa yang sedang mati dalam kehidupan kami. Apa yang kau butuhkan untuk tetap hidup. Roh Kudus ingatkan kembali. Roh Kudus ingatkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus biarlah ini jadi momen yang tidak kita lewatkan saja saudaraku. Biarlah kiranya Roh Kudus mengingatkan kembali apa yang sedang mati. Apa yang sedang mati di dalam kehidupanmu. Apa yang sedang mati dalam kehidupanmu. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Tuhan ingatkan apa yang sedang mati. Apa yang sedang mati saat ini. Apa yang sedang mati Tuhan Yesus. Saudara yang sudah diingatkan, saudara yang diingatkan apa yang sedang mati dalam kehidupan. Mungkin itu hubunganmu dengan orang tuamu, mungkin itu hubunganmu dengan mertua, mungkin itu hubunganmu dengan teman, ataupun visi yang Tuhan sudah taruh, ataupun saudara sedang saat ini sedang bergumul di dalam pekerjaan, saudara boleh angkat tangan saudara. Saudara boleh angkat tangan saudara. He is here. Tuhan ada di sini. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan. Kerjakanlah perkaramu ya Roh Kudus. Kerjakanlah perkaramu ya Roh Kudus. Angkatlah tanganmu kalau memang saudara ada sesuatu yang saudara sedang pergumulkan. Terima kasih. Saya undang yang angkat tangan boleh maju ke depan. Yang angkat tangan boleh maju ke depan. Saya yang undang yang angkat tangan boleh maju ke depan. Saya undang yang angkat tangan boleh maju ke depan. Ayo, ayo. Petrus dia terjun saudaraku. Dia terjun, dia nggak ragu-ragu. Dia lihat itu Tuhan. Lalu kemudian dia terjun saudaraku daripada perahu. Dan dia katakan bahwa yes aku mau. Yaitu saudara ada sesuatu yang saat ini mungkin saat ini sedang lagi mati dalam kehidupan saudara. Aku berkatakan hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya minta hamba Tuhan boleh bantu saya untuk mendoakan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya minta tolong hamba-hamba Tuhan juga bantu saya.
sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku takkan karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup tadi berarti Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku takkan tahu karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Yesus hidup. Ku takkan tahu karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oh, sebab Dia hidup. Yesus sebab Dia hidup. Ku takkan Karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Makasih Tuhan Yesus. Silakan kembali. Jadi Berarti sebab Dia hidup. Shalom jemaat Tuhan yang diberkati. Tiba saatnya kita untuk memberi persembahan kepada Tuhan dan mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Bagi jemaat yang belum mendapatkan amplop persembahan, silahkan angkat tangan agar dilayani. Baik, seperti di dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Saudara kekasih, benih itu harus dilepaskan dulu, harus ditabur dulu, barulah dia berbuah.
Demikian juga dengan persembahan kita ini, persembahan kita dapat diberikan di dalam kotak persembahan yang ada di belakang maupun dengan scan barcode yang ada di belakang kursi Bapak Ibu masing-masing. Sebelum kita memberi persembahan, baiklah kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, ini kami anak-anak-Mu Bapa. Sebentar kami akan memberi baik itu persembahan biasa maupun mengembalikan persepuluhan ya Bapa. Ini adalah bentuk tindakan iman kami, bentuk percaya kami, bentuk kasih kami kepada Engkau dan bentuk ketaatan kami kepadamu ya Bapa. Karena kami percaya Engkaulah sumber segala yang terjadi di dalam kehidupan kami, sumber kesuksesan yang ada di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami imani Bapa tidak akan sia-sia ketika kami menaruh harapan kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya, Yesus dahsyat. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, Mari sama-sama bangkit berdiri. menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yes. Saudara berarti, amin. Kita semua berharga, amin. 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 Saudara, saya mengundang Bapak Ibu semua untuk ada di dalam ibadah hari Minggu. Kita ibadah hari Minggu ada 2 kali, yaitu jam 10 pagi dan jam 5 sore. Saya jam 6 sore, jam 10 pagi dan jam 6 sore. Saya mengundang semua Bapak Ibu dan saya juga mengucapkan selamat datang untuk yang baru pertama kali hadir. Ya. Welcome home. Saya mengundang sekali lagi, kalau saudara berkenan, kita sama-sama bisa beribadah. Dan hari Rabu saudara, hari Rabu kita ada recharge. Recharge itu malam pujian penyembahan, hanya 1 jam. Ya. Dan 6.30, 1 jam saja. Bisakah engkau berjaga-jaga denganku 1 jam saja? 1 jam saja. Kita berdoa dan kita menyembah Tuhan. Sebab bukan Tuhan yang membutuhkan penyembahan kita. Kita yang butuh untuk mengeluarkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kalau kita nggak menyembah Tuhan, yang tersisa dalam kehidupan kita cuma kesombongan, saudara. Amin. Amin. So, saya undang kita semua untuk sama-sama beribadah. Saya bersyukur kita semua bisa sama-sama beribadah pada hari Minggu ini. Mari sama-sama Bapak Ibu kita angkat tangan. Kita terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah menuntun ibadah ini dari awal sampai akhir. Dan aku berdoa Tuhan,
Biarlah kiranya Roh Kudus yang terus berbicara dalam kehidupan mereka. Dan aku berdoa Tuhan Yesus, Engkau sudah menitipkan yaitu kesaksian-kesaksian yang indah dalam kehidupan mereka. Yang akan mereka nikmati setelah ini Tuhan Yesus. Dan biarlah mereka boleh melihat kuasa kebangkitan Kristus nyata di dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Dan maka kami akan mengangkat tangan dan kiranya Engkau sendiri yang akan memberikan berkat-Mu yang terbaik atas kehidupan kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyertai saudara semua dengan wajahnya dan memberikan saudara damai sejahtera. Shalom atas kehidupanmu. Amin. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, melampaui segala situasi, melampaui segala kondisi yang ada di depan saudara. Sebab kondisi di depan saudara tidak bisa mengubah kebenaran Tuhan. Tapi kebenaran Tuhan itu yang akan mengubah kondisi di depan saudara. Dan biarlah Tuhan menurunkan urapannya di atas kedua tanganmu yang sedang engkau angkat. Sehingga apapun yang kau kerjakan menjadi berhasil, beruntung, berdampak, dan berbeda untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pada akhirnya saudaraku, muliakanlah Tuhan dengan tubuh. Muliakanlah Tuhan dengan keputusan-keputusanmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Muliakanlah Tuhan dengan pekerjaanmu. Muliakanlah Tuhan dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan saudara. Dan biarlah kiranya berkat daripada Tuhan yang terbaik yang Dia sudah siapkan, saudara boleh terima dengan ucapan syukur. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup dan yang sudah bangkit dan menang atas maut, yang sudah menerima berkat yang terbaik, sama-sama kita katakan dan sorakan, amin. Tuhan Yesus berkati.